ada rapat juga ya. Kesusulan mau ada rapat juga gitu. Jadi nanti saya hari ini akan memberikan materi tentang kalimat efektif dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu bisa atau mahasiswa mampu menulis paragraf dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia dan kalimat efektif yang tepat. Itu teman-teman ya. Targetnya itu ya. CPMK ini nanti ditempuh sampai dengan pertemuan ke-7 kelihatannya ya. Ke-7 coba nanti saya buka lagi 6 atau 7 saya lupa. Nah, kemarin di pertemuan yang keempat kita sudah belajar ejaan bahasa Indonesia melalui kelompok ya, melalui kelompok belajar tentang penulisan huruf kapital, dilanjutkan dengan tanda baca di praktik. Nah, lalu berikutnya yang kedua ya di pertemuan yang kelima kemarin kita mempelajari tentang kalimat dasar dan pemilihan diksi. Nah, itu belajar dari Siato ya, teman-teman, tidak saya jelaskan tapi membaca atau belajar dari Siato, praktek ya, praktek dan juga mengerjakan tugas. Nah, itu nanti akan saya bahas juga ya, tapi tidak hari ini, minggu depan kelihatannya sekalian yang praktek yang hari ini. Nanti minggu depan tidak materi baru tapi kita membahas ya, mereview 2 pertemuan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memilih diksi yang tepat ya, sudah bisa membuat satu kalimat dengan tepat ya. Kalimat dasar kan membuat satu kalimat dengan tepat. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat yang sudah tepat itu dikumpulkan menjadi satu paragraf yang baik ya, sehingga kalimatnya itu nanti efektif. Jadi kalimat-kalimat efektif yang dikumpulkan menjadi satu nanti membentuk suatu paragraf yang baik. Nah, sebelum teman-teman praktek menulis paragraf, hari ini teman-teman harus belajar dulu tentang kalimat efektif. Bagaimana sih ciri-cirinya kalimat itu dikatakan efektif itu yang seperti apa? Mengapa kalimat kok harus efektif? Karena seorang penulis itu memberikan informasi kepada orang lain tidak didukung oleh konteks. Kalau lisan itu kan didukung konteks. Saya mengatakan begini, males ah. Nah, itu ada konteksnya kan. Bu Asri mengatakan males ah itu setelah apa? Peristiwanya apa? Oh, saya mengatakan begitu ketika ada teman saya yang mengatakan begini, Mbak atau Bu, hari ini kita ada rapat keuangan lagi. Saya mengatakan males ah. Nah, itu mungkin saya tidak ingin enggan ya, malas tidak ingin enggan mengikuti itu karena sudah sering berkali-kali. Atau mungkin ada teman saya yang mengatakan, Mbak ini mau pisang goreng mau enggak? Ah males ah gitu, tapi saya makan. Nah, itu berarti bercanda ya. Konteksnya bercanda. Atau mungkin teman saya bertanya, "Kamu kok nggak balas WA aku?" Ah males ah gitu. Oh, mungkin dia itu malesnya itu males tidak marah ya, tidak marah, tapi tidak ingin balas saja gitu kan. Itu ada konteksnya mungkin kalau ke teman dekat. Nah, pada satu kata males ah ya, 2 kata ya, males dan ah dan tanda seru. Nah, itu bisa kita lihat maknanya kalau lisan ya. Tapi kalau itu ditulis males, koma ah tanda seru, nah itu tidak bisa kita tebak maksudnya ya karena dia tidak ada konteksnya. Nah, oleh karena itu ketika kita menyusun suatu kalimat apalagi dalam teks akademik, nah itu kalimat-kalimatnya itu harus mampu atau harus bisa dipahami oleh orang lain sebagaimana kita ingin menyampaikan. Jadi antara yang menulis dengan yang membaca itu harus punya pemahaman yang sama dari tulisan tersebut. Nah, supaya antara yang nulis dan yang baca ini punya pengetahuan yang sama, harus menggunakan kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya tuh bagaimana? Tidak ambigu, pilihan katanya tepat, efektif penggunaannya, nah sepadan dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan memutar video yang digarap oleh atau yang dikerjakan oleh siswa SMA ya tentang kalimat efektif. Nah, meskipun dibuat oleh siswa SMA, tapi tidak apa-apa ya, itu bisa kita jadikan materi ya, bisa kita belajar dari situ. Nah, ini dan materi ini, video ini juga sudah saya unggah di Siato. Selain itu, di Siato juga teman-teman sudah bisa melakukan presensi sampai nanti pukul 15 ya, sampai nanti pukul 15 teman-teman bisa melakukan presensi di Siato ya.
Jadi yang belum melakukan presensi, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Ini saya putar dulu videonya tentang ciri-ciri kalimat efektif. Oke, oke teman-teman. Sekarang kita akan melihat satu persatu ya. Sekarang kita akan melihat satu persatu tentang ciri kalimat ya, tentang ciri kalimat efektif tersebut. Nah, coba kita saya akan membuka lagi video tadi. Kalimat efektif ya, pengertiannya itu apa toh? Kalimat efektif itu pengertiannya adalah ini kalau saya off-kan suaranya begini, di tempat Anda juga masih kedengaran suaranya? Siap, tidak, Bu. Oh, tidak ya, berarti sama ya dengan saya ya. Ya udah, kita off-kan suaranya aja biar kita lebih efektif untuk mengulas ya. Nah, ini kalimat efektif di sini pengertiannya adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti orang lain. Jadi yang dimaksud kalimat efektif di sini adalah kalimat yang bisa dipahami oleh mitra tutur seperti maksud yang ingin disampaikan penutur. Intinya itu. Jadi dari satu kalimat itu, orang itu bisa membaca maksudnya orang yang mengatakan. Ya, jadi kalimat yang disampaikan itu sama persis dengan yang dimaksud oleh
penutur ya. Mitra tutur itu bisa menangkap maksud yang sama persis. Nah, itu ada ciri-cirinya. Kalimat yang efektif itu bagaimana? Apa saja ciri-cirinya? Di video ini ada 6 ya, ada 6 ciri-ciri. Yang pertama kesepadanan. Coba kita lihat. Satu kalimat itu harus disampaikan secara sepadan. Sepadan itu maksudnya bagaimana? Yang dimaksud sepadan di sini adalah unsur ya, unsur gramatikal baik itu subjek, predikat, objek atau keterangan itu harus seimbang. Ya, jadi harus ada dan seimbang. Subjeknya itu satu, predikatnya jelas, objeknya juga jelas, keterangannya pun jelas. Ya, jika ada objek dan keterangan. Kalau unsur wajibnya kan hanya 2, subjek dan predikat. Dan itu harus jelas, tidak boleh diulang. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada subjek dan predikat yang diulang di contohnya. Coba kita lihat. Nah, contohnya, Amara pergi ke sekolah, kemudian Amara pergi ke rumah temannya untuk belajar. Nah, ini tidak sepadan. Kenapa? Karena subjek dan predikat itu ditulis 2 kali. Ya tidak, teman-teman? Apa yang diulang di sini? Kata apa? Amara dan pergi. Ya, Amara di situ kedudukannya sebagai subjek dan pergi kedudukannya adalah predikat. Nah, di situ Amara dan pergi diulang 2 kali. Ya, itu tidak efektif, mubadir, terlalu banyak mengulang kata sehingga harus dihapus. Ya, salah satu menjadi Amara pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Nah, karena ini buatannya siswa SMA, ternyata di kalimat efektif itu masih ada penulisan kata yang kurang tepat. Yang mana, teman-teman? Yang di kalimat efektif yang kurang tepat yang mana? Karena Iya, betul. Harusnya bagaimana? Harusnya harusnya dipisah ya, ke rumah itu ke spasi rumah ya, harus dipisah. Nah, kita lihat contoh yang kedua selain kesepadanan apa? Contoh yang kedua atau ciri yang kedua adalah kecermatan dalam pemilihan atau penggunaan kata. Jadi tidak boleh membuat kalimat itu menjadi ambigu atau memiliki makna lebih dari satu. Harus cermat dalam memilih dan mengkombinasikan kata, memilih dan menata kata agar tidak ada yang ambigu. Kita lihat contohnya. Ya, pemilihan kata yang ambigu itu yang seperti apa? Nah, ini mahasiswi perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ini ambigu tidak? ambigu. Ya. Apa kemungkinannya? Mahasiswa yang terkenal itu mahasiswi atau perguruan tinggi. Ya. Ya, yang terkenal itu mahasiswinya atau perguruan tingginya, ya kan? Ini menimbulkan ambigu. Mahasiswi perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ya, karena yang dimaksud itu yang terkenal adalah mahasiswinya, maka harus diperbaiki. Mahasiswi yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Contoh lagi, istri Pak Lurah yang baru itu lewat di depan rumah saya. Ambigu tidak? Istri Pak Lurah yang baru itu lewat di depan rumah saya. Kalau kamu mendengar kalimat tersebut, yang baru itu Pak Lurahnya atau istrinya? Istri Pak Lurah yang baru itu lewat di depan. Ya. Karena yang ditonjolkan atau yang ditaruh depan istri ya. Jadi pikiran kita itu, oh ini istrinya, istri baru, Pak Lurah punya istri baru. Nah, padahal yang baru itu lurahnya. Ya, jadi harus ditegaskan istri dari Pak Lurah yang baru itu lewat di depan rumah saya. Kalau hanya ditulis istri Pak Lurah yang baru itu lewat di depan rumah saya, itu masih ambigu ya. Jadi harus cermat pemilihan kalimatnya, penambahan kalimatnya, penataan kalimatnya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah kehematan. Hemat dalam menggunakan kata atau frasa
Ya, yang tidak perlu itu tidak usah ditulis ya, asalkan tidak menyalahi kaidah. Ini hampir sama dengan kesepadanan. Kalau kesepadanan itu subjek predikatnya jelas, tidak diulang. Ada subjeknya, ada predikatnya. Kalau kehematan, kata-kata, frasa yang tidak perlu itu dihilangkan saja ya, supaya tidak menimbulkan makna yang lain ya, atau tidak menimbulkan kebingungan ya. Contohnya ini ada karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Karena dia tidak diajak, dia tidak ikut belajar di rumahku. Nah, ini ada double apa? Ada double apa di sini? Gantinya, Bu. Iya, ada double kata dia. Nah, dia itu ada dua ya. Karena dia tidak diajak, dia, ia atau dia ya. Jadi diulang 2 kali. Nah, bisa dihapus 1 Kak 1. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, jadi ini kehematan ya, tidak menimbulkan ganda, makna yang ganda. Kita lihat ya, ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah kelogisan ya. Jadi suatu kata itu agar mudah dipahami maka harus memilih diksi itu yang logis. Apa ada diksi yang tidak logis? Ada. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Waktu kok disingkat? Waktu itu bentuknya seperti apa? Tidak ada bentuknya ya. Nah, bukan ambigu, abstrak. Waktu itu abstrak ya, sehingga tidak bisa disingkat. Nah, maka harus diganti. Untuk mengefektifkan waktu, kami teruskan acara ini. Nah, jadi mempersingkat, diksinya diganti mengefektifkan ya, mengefektifkan. Nanti ada di contoh tugas kelompok kalian. Yang kelima, kesatuan dan kepaduan. Jadi dalam satu kalimat informasinya itu harus padu ya, harus menjadi satu agar tidak terpisah-pisah. Contohnya di sini adalah ini. Contohnya kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Nah, ini harus disederhanakan ya, harus disederhanakan. Maksudnya kalimat ini tuh kira-kira apa ya? Ini banyak kata-kata yang tidak perlu ditulis di sini sehingga menimbulkan kebingungan ya. Padahal yang diinginkan apa dari kalimat ini? Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan. Yang diinginkan itu apa? Halo? Kalimat ini yang diinginkan apa? Yang dimaksud apa? Halo? Mendengar suara saya kan? Siap mendengar, Bu. Ya, apa yang diinginkan kalimat ini tuh sebetulnya maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Siap izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mas. Siap. Jadi itu kan kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota supaya tidak kehilangan rasa kemanusiaan gitu aja, Bu. Ya, jadi yang dimaksudkan itu kita itu mengembalikan kepribadian. Jadi orang-orang kota itu sekarang ini meninggalkan rasa kemanusiaan. Jadi kita harus mengembalikan kepribadiannya supaya tidak seperti itu kan gitu. Nah, tapi kalau dengan kalimat ini kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita, terlalu banyak kata kita, kepada, telah, terlanjur itu kan telah dan terlanjur itu kan sinonim ya, teman-teman. Telah dan terlanjur itu sama-sama sudah dilakukan, itu sinonim. Jadi bisa kita sederhanakan. Nah, itu tidak efektif, kita sederhanakan. Kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang telah meninggalkan rasa kemanusiaan. Yang keenam adalah keparalelan atau kesejajaran, kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang dapat digunakan dalam kalimat. Nah, ini lebih mudah pencirinya kalau kesetaraan ini. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu tidak sejajar atau tidak paralel. Kenapa? Karena kalimat yang pertama itu pakai kalimat aktif, sedangkan yang kedua, ya ini kan kalau dari telaah dari segi bahasa Indonesia namanya majmuk bertingkat.
ya, majemuk bertingkat. Nah, tapi teman-teman tidak usah menganalisis sampai ini majemuk apa, ini kalimat dasar atau tidak sampai seperti itu. Tapi langsung ke penggunaan kalimatnya saja, ya. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Jadi menolong pakai me itu aktif. Tapi kok ada dipapah. Nah, itu kan pasif. Harusnya kalau me semua, kalau di semua. Nah, ini dikoreksi menjadi me. Nah, diefektifkan menjadi me. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Nya itu anak itu ya. Tapi ini juga bisa diubah menjadi pasif semua. Menjadi anak itu ditolong kakak dan dipapah ke pinggir jalan. Ya, jadi tidak harus jawabannya itu kakak menolong anak itu dengan memapahnya, tidak. Tapi bisa me, bisa di. Kalau me semua, kalau di semua. Gitu ya. Nah, itu namanya paralelisme. Saya pikir paralelisme ini tidak hanya terjadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa manapun itu juga pasti ada konsep paralelisme. Misalnya lagi teman-teman membuat laporan praktikum. Praktikum ini menganalisis satu, pembentukan sel, dua, pembentukan sel, dua, pembedahan hewan, 3, pembuatan kandang hewan. Nah, itu paralel enggak? Paralel enggak? Penelitian ini menganalisis satu, cara membuat pupuk kandang, 2, pembuatan nutrisi ternak yang bermanfaat, pembuatan nutrisi ternak, 3, penataan kandang. Nah, itu paralel tidak? Ada me dan ada pe. Tidak paralel ya? Ya, seharusnya kalau me semua. Penelitian ini menganalisis pembuatan kandang, pemulihan tanaman, pembuatan pupuk atau penyusunan ya, atau penyusunan pupuk atau pengadaan pupuk misalnya gitu, pengadaan pupuk. Nah, kalau semua, kalau me semua, itu jadi harus efektif. Kalau pasif ya kalau kalimat kata sifat ya kata sifat semua ya. Jadi jangan kata sifat dicampur dengan kata benda. Misalnya apa? Kebun ini sangat luas, asri, dan sejuk, itu boleh. Tapi kalau kan karena sama-sama kata sifat ya, luas itu sifat, asri itu sifat, sejuk juga sifat. Tapi kalau kebun ini sangat luas, mempesona, dan asri. Nah, itu tidak tepat ya. Karena mempesona itu kan bukan kata sifat ya. Ya, mempesona itu tidak menunjukkan kata sifat. Jadi itu tidak boleh ya diganti kata-katanya ya supaya dia paralel gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya berikutnya. Apakah masih ada atau hanya ada 6? Nah, sudah ya. Jadi ciri-cirinya ada 6 itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini? Jadi ciri-cirinya ada 6 ya, kalimat efektif, kesepadanan, kehematan ya. Intinya dalam satu kalimat itu tidak ada kata mubadir yang diulang. Pilihan katanya tepat, tidak menimbulkan ambiguitas ya. Intinya itu sebetulnya ya, subjek dan predikatnya jelas atau sepadan. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, teman-teman bisa membuka tugas kelompok ya, bisa membuka tugas kelompok. Nah, di situ saya sudah di Siato, saya sudah memberikan tugas kelompok untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan membentuk kelompok ya, akan membentuk kelompok melakukan praktik. Apa sih yang dipraktekkan? Nah, yang dipraktekkan adalah ini. Yang dipraktekkan ini. Nah, saya sudah memiliki 5 kartu ya. Dalam satu file ada 5 kartu. Maka nanti teman-teman silahkan berkelompok di
buat sendiri kelompoknya ya, tidak saya tentukan. Yang penting satu kelompok itu anggotanya 5 maksimal 6 orang dan tidak ada yang tidak dapat kelompok. Ya, artinya semua dimasukkan ya, nanti ketua kelas dan seksi pendidikan yang akan mengatur ya. Jadi jangan sampai ada temannya yang tidak dapat kelompok. Nah, nanti berkelompoknya itu harus pertemuan daring ya. Boleh pertemuan daringnya itu dari Zoom 45 menit ya kalau tidak premium kan. Boleh juga dari Google Meet. Boleh juga dari video conference WA, terserah apapun. Yang penting kalian melakukan pertemuan virtual. Ya, melakukan pertemuan virtual untuk berkelompok dan di screenshot dilampirkan di belakang ini ya, di belakang tugas ini, dan di bagian depan diberi nama lengkap ya anggota kelompok dan NPM-nya. Nah, apa sih yang akan dilakukan ya di kerjaan kelompok ini? Nah, di sini ada 5 ya, ada 5 ciri kalimat efektif ya, 5 ciri. Yang pertama kesepadanan, keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Ya, ciri kesepadanan itu ada berapa? Ada 4 di sini. Nah, yang pertama adanya subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu salah atau kurang tepat. Semua contoh yang ada di sini itu kalimatnya kurang tepat. Dan tugas teman-teman dalam kelompok adalah mendiskusikan pembetulannya bagaimana dan alasan kurang tepatnya itu apa. Saya beri contoh nomor 1. Bagi mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, itu pembetulannya kata bagi dihilangkan menjadi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Mengapa kok kata bagi itu dihilangkan? Karena subjek menjadi tidak jelas jika didahului kata bagi. Nah, karena bagi itu harusnya untuk keterangan. Ya. Bagi mahasiswa Polbangtan, saya adalah dosen tidak tetap. Tapi bagi mahasiswa Untidar, saya adalah dosen tetap. Nah, itu kan keterangan. Saya adalah dosen tetap. Itu subjek predikat. Bagi mahasiswa Untidar itu keterangan. Ya, jadi kalau bagi itu di depan, maka subjeknya menjadi tidak jelas. Bagi mahasiswa Polbangtan, dipersilahkan mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal. Itu juga tidak tepat ya. Langsung saja mahasiswa Polbangtan diwajibkan mengikuti UTS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau ada kata bagi malah justru tidak jelas subjeknya mana, kan jadi keterangan toh, malah jadi nggak ada subjeknya. Nah, lalu yang B, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, berarti itu ada subjek ganda. Harusnya bagaimana? Kamu tulis di bawahnya alasannya apa. Soal itu saya kurang jelas. Nah, kamu tulis pembetulannya seperti apa, alasannya bagaimana. Semuanya sampai dengan kartu kelima. Nah, ini silahkan didiskusikan sendiri. Satu kelompok mau 5 orang boleh, mau 6 boleh. Ya, cara mengerjakannya boleh dibahas secara virtual bersama-sama, boleh dibagi-bagi dan presentasi, lalu dibahas yang betul seperti apa, itu juga boleh. Tidak diatur ya teman-teman ya. Nah, di Siato saya sudah memberi deadline untuk tugas kelompok ini sampai dengan pukul 23.59 ya. Jadi sampai nanti tengah malam bisa diunggah ya. Dan jangan lupa nanti ngunggahnya dalam bentuk PDF, diberi nama dan diberi screenshot hasil diskusi virtual. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Kita itu sudah pertemuan ke-6, betul ya? 6 apa 5 ya ini ya? 6 ya, betul ya? 6, Bu. Ya, 6 ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mas Zaki? Tanya nggak, Mas? Mas Zaki tidak tanya? Zakil Alwali tidak tanya? Belum, Bu. Belum ya. Saya pikir teman-teman sudah jelas dan tugas ini tidak berat ya. Ini kan diskusi. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Wah, yang betul gimana ya? Didiskusikan ya, alasannya apa? Ada yang diskusi, ada yang jawab, ada yang nulis betulnya. Pokoknya tidak berat ya. Ditulis nanti nama anggota kelompoknya, screenshot 1 aja cukup, 2 boleh ya. Lalu diunggah di Siato sampai nanti jam 11 malam.
Nah, kalau sudah saya tutup ya. Nah, selain itu, untuk minggu depan, kan tugas kita minggu depan itu tidak menambah materi baru, tapi minggu depan saya akan membahas yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi ada tugas individu untuk minggu depan yang dikumpulkan hari Jumat tanggal 22 maksimal. Tugas individunya adalah mencari artikel yang berhubungan dengan bidang studi. Bidang studi teman-teman adalah penyuluhan pertanian dan kesejahteraan hewan, ya kan? Serawan ya. Penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, ya, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Cari artikel yang hubungannya dengan peternakan, utamanya penyuluhan kesejahteraan hewan. Tapi artikel yang teman-teman cari jangan artikel dari jurnal. Loh, kenapa kok nggak boleh artikel jurnal? Karena artikel ini akan kita edit, akan kita sunting, akan kita edit ya betulnya yang bagaimana. Kalau teman-teman bawa artikel yang sudah betul ya dari jurnal itu kan sudah diedit minimal 4 orang ya untuk bisa publis atau untuk bisa diterbitkan ya. Itu kan ada mitra bestari, ada editornya itu 4 ya. Jadi sudah pasti sudah bagus tulisannya. Oleh karena itu teman-teman ambil saja di Blogspot, ambil di blog-blog orang itu loh yang kalimatnya tuh masih banyak di yang digandeng ya ke yang harusnya dipisah digandeng, judul yang salah, kapitalnya bahkan tidak ada yang judulnya, tidak ada tanda bacanya. Nah, itu yang teman-teman ambil ya supaya nanti ada yang diperbaiki ya. Nah, contohnya bagaimana sih cara memperbaiki artikel itu? Ini saya sudah coba cari satu artikel di bidang peternakan. Nih, ketemu ya di internet ya di Google. Lalu saya tempel di sini atau tak paste di sini ya, tak tempel di sini. Setelah itu dibaca dan diperbaiki yang keliru. Yang awal, inilah peluang usaha peternakan ayam petelur. Udah betul ya? Judul itu kan kapital di awal ya, kapital di awal. Karena ini tidak ada kata penghubung, maka kapital di awal semua. Dan judul itu tidak boleh kapital semua, boleh juga kapital di awal saja. Kalau judulnya di cover harus kapital semua, tapi kalau tidak di halaman sampul, boleh kapital awal saja. Dah, lolos, betul. Bahan makanan yang kaya akan protein dari bentuk bulat lonjong, telur namanya. Telur rasanya selalu setia menemani dan hadir di meja makan masyarakat Indonesia khususnya. Nah, ini ada yang janggal. Telur rasanya selalu setia. Nah, rasanya telur yang selalu setia apa telurnya yang setia? Nah, maka dari itu rasanya ini mending dihapus saja. Nah, cara mengoreksinya di kuning dulu ya, di blok dulu, diberi warna kuning di sini ya, diberi warna kuning. Nah, ini kan di blok dulu, diberi warna kuning, lalu diberi ini ya, garis coret ya, diberi coret. Nah, koreksinya begitu. Nah, ini juga dan tidak boleh di awal kalimat juga sama. Di kuning baru dicoret. Ya. Lalu ini ya, seperti yang telah diketahui, permintaan telur ayam tidak pernah mengalami penurunan, apalagi ketika telur dimasukkan bahan pokok atau biasa disebut sembako. Rasanya setiap berbelanja pasti setelah beras bahan pokok yang diberi adalah telur, apalagi dengan meningkatnya penduduk Indonesia setiap tahun. Nah, meningkatnya ini kan nyanya kembali kemana? Tidak efektif ya. Harusnya peningkatan. Nah, maka cara menggantinya, meningkatnya ini di kuning, dikurung, diganti peningkatan. Setiap tahunnya, nyanya tuh nyanya siapa? Tidak ada referensinya ya, jadi dihapus saja. Ya, dicoret kuning terus dicoret seperti tadi. Begitu kira-kira cara mengoreksinya. Nah, coba teman-teman nanti cari dulu. Bu, artikelnya saya kok 10 halaman. Apa ini tak koreksi semua? Tidak ya. Supaya sama, artikel yang dikoreksi jumlahnya maksimal 700 kata. Ya, jadi tidak usah panjang-panjang. Ya, pokoknya kalau pelajaran bahasa Indonesia itu yang penting kalian sedikit tapi benar-benar dikerjakan ya. Jadi tidak kuantitas ya. Kalau kuantitas itu nanti kamu malah bingung ya, malah jadi tidak mengerjakan karena saking malesnya, saking ya. Kamu kalau udah banyak berlembar-lembar itu kan males gitu katanya ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Kenapa kok nggak suka pelajaran bahasa Indonesia? Males Bu, kalimatnya panjang-panjang. Nah, supaya nggak males ya, yang penting tercapai targetnya ya. Kalian bisa mengoreksi kalimat, membetulkan, baru kemudian minggu depan membuat kalimat.
membuat tulisan seperti ini. Sekarang kan teman-teman ngoreksi dulu tulisan yang sudah ada. Cara ngoreksinya tadi yang salah di kuning, kalau mau mengganti diksi, dikurung, diganti diksinya. Kalau mau membuang, tinggal dicoret. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, mohon maaf mau Ya. bertanya. Ya. Tadi suaranya putus-putus. Itu yang tugas kelompok, berarti per kelompok hanya mengerjakan satu kartu saja ya, Bu? Oh enggak, per kelompok mengerjakan Oh, semuanya, Mbak. Sama Oh, seperti kemarin itu loh. Per kelompok itu mengerjakan semuanya, ya 1 sampai dengan 5 kartu itu dikerjakan satu kelompok semua. Nah nanti dibagi di dalam kelompok itu dibagi, dikerjakan bareng-bareng terserah. Yang penting mengumpulkan satu file itu ya. Satu kelompok anggotanya 5 atau maksimal 6. Gitu ya. Saya belum membaca tugasmu yang kemarin. Tugas yang kemarin tidak sendiri-sendiri kan, tidak satu-satu satu kelompok tidak kan, tapi satu kelompok mengerjakan semua toh. Yang dulu itu loh, yang apa jenenge EYD itu loh, kan belum tak buka sudah. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya kalian belajar dalam kelas kecil, ya, cuma 5 orang, cuma 6 orang, diputuskan sendiri. Oh begini. Baru kemudian nanti dalam kelas besar kita akan membicarakan yang sudah kalian bicarakan di kelompok-kelompok itu bagaimana, apakah tepat atau kurang tepat, kan begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, masih ada waktu sampai dengan pukul 15 ya. Silahkan teman-teman bisa bergabung dalam kelompok masing-masing ya, bergabung dalam kelompok masing-masing. Ketua kelas siapa ketua kelas? Mas, siapa ketua kelasnya? Siap. Oh, Mas Dani. Mas Dani, seksi pendidikannya siapa yang bahasa Indonesia? Yang PJ kan ada gitu toh, PJ bahasa Indonesia itu kan ada toh? Siap saya, Bu. Nah, Mbak Mei ya, Mbak Mei Tara dan Mas Dani nanti dibantu ya Mas Dani untuk membentuk kelompok ya, silahkan. Yang penting semua temannya itu dapat kelompok ya, maksimal nanti malam tugas kelompoknya diunggah ya. Itu kan ada 5 kotak ya, satu kotaknya juga nggak banyak kok pertanyaannya, ada yang 2, 3 bahkan ada yang 1. Oke, ada pertanyaan? Bu. Cukup ya, kalau cukup silahkan saya akhiri Zoom meeting ini, teman-teman bisa membuka kelas virtual baru ya, sesuai dengan kelompoknya yang disepakati, boleh Google Meet, boleh Zoom, boleh apapun ya, yang penting itu kalian bertemu secara virtual. Baiklah teman-teman, itu yang saya sampaikan ya, mohon maaf ya, tadi agak menunggu lama ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.